Kembali terjadi. Peristiwa tragis dialami oleh 5 warga negara Indonesia di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Mereka menjadi korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia pada 24 Januari lalu. 1 di antaranya meninggal dunia, sementara 4 lainnya terluka dan masih dalam perawatan. Tragedi ini terjadi tak lama sebelum kunjungan Presiden Prabowo ke Malaysia. Berdasarkan informasi awal yang diterima, korban terdiri dari 2 orang asal Riau, 2 asal Sumatera Utara, dan 1 dari Kepulauan Riau. Insiden tragis warga negara Indonesia oleh aparat Malaysia kali ini bukanlah yang pertama dan kemungkinan bukanlah yang terakhir. 3 tahun lalu muncul laporan belasan WNI meninggal dunia di tahanan imigrasi Malaysia selama tahun 2021 hingga 2022 secara akumulatif. 2 tahun kemudian, tepatnya 11 Januari 2014, 3 lagi WNI juga meninggal dunia karena dituduh sebagai perampok. Tindakan tegas otoritas Malaysia terhadap WNI ibarat menjadi pemantik sentimen negatif antar bangsa serumpun ini. Sementara itu, LSM Migran Care mencatat setidaknya 75 pekerja migran Indonesia telah meninggal selama 20 tahun terakhir karena diduga extrajudicial killing atau pembunuhan oleh aparat tanpa proses peradilan di Malaysia. Pemerintah Indonesia didorong menuntaskan kasus dugaan penembakan 5 pekerja migran asal Indonesia di Malaysia oleh aparat hukum negara tersebut. Mendengar persoalan ini, Presiden Prabowo Subianto berharap ada investigasi terkait penembakan warga negara Indonesia di Malaysia. Prabowo percaya bahwa aparat Malaysia akan bekerja untuk mengusut penembakan 5 WNI tersebut. Namun, Prabowo juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia agar tidak melakukan kegiatan ilegal di negara asing. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan? Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Ya. Itu secara garis besar kita bicarakan. WNI-nya akan dipulangkan dari itu? Iya, nanti ada yang ngurus itu. Ya. Insiden ini sangat memilukan karena melibatkan penggunaan kekerasan berlebihan oleh APMM yang mengakibatkan korban jiwa. Sementara itu, pihak-pihak terkait diharapkan untuk menangani kasus serupa dengan lebih serius guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Dialektika TV-mu pemirsa yang membahas berbagai permasalahan keumatan dan juga kebangsaan yang tentu saja menghadirkan para tokoh dan juga narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan tema pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai panas dingin hubungan Indonesia dan Malaysia. Kita tahu bahwa hubungan kedua negara ini up and down dari awal berdirinya kepemimpinan, yakni Presiden Soekarno hingga saat ini. Dan untuk membahasnya, kita tahu bahwa kemarin beberapa di bulan Januari ada 5 pekerja migran Indonesia yang terjadi penembakan di perairan Tanjung Selangor, Malaysia. Ini juga sangat memprihatinkan dan juga mendapatkan sorotan dari seluruh masyarakat di tanah air dan meminta pengusutan yang tegas dari kelima pekerja yang
secara ilegal ditembak di perairan Tanjung, dan kita juga tahu bahwa Presiden Republik Indonesia juga baru saja berkunjung ke Malaysia. Apakah ada pembicaraan-pembicaraan khusus, kita juga belum terkonfirmasi, dan kita juga melihat catatan ada 75 pekerja migran di Indonesia berdasarkan riset dari LSM Migrant Care yang mencatat telah meninggal selama 20 tahun terakhir. 72 pekerja migran Indonesia ini yang diduga merupakan extrajudicial killing atau pembunuhan oleh aparat tanpa proses peradilan di Malaysia. Dan untuk membahas, kita sudah bersama dengan 3 narasumber yang hadir secara virtual. Ada Pak Manggiring Sinaga selaku Direktur Pelayanan Pengaduan Mediasi dan juga Advokasi Pekerja Migran Indonesia, dan juga pemberi kerja Badan Hukum KP2MI. Assalamualaikum Pak Manggiring. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, dan juga ada Prof. Sudarnoto selaku Wakil Ketua LHKI Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum Prof. Sudarnoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Mbak? Ya, sehat Prof. Dan kita juga bersama dengan Bapak Ahmad Fatoni selaku Sekretaris PCIM Malaysia. Assalamualaikum Pak Ahmad Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja ke Pak Manggiring. Melihat kasus 5 pekerja migran ini, bisa diceritakan kronologinya. Sampai saat ini sudah tahap apa Pak untuk investigasi dari 5 pekerja migran yang kasus yang sedang terjadi ini? Terima kasih, Mbak. Ya. Terkait perkembangan kasus warga negara Indonesia atau diduga pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penembakan di Malaysia, pada Selasa 28 Januari 2005, KBRI Kuala Lumpur telah melakukan akses kekonsuleran untuk menemui 4 warga negara korban tersebut yang tengah dirawat di Rumah Sakit Serdang dan Rumah Sakit Kelang, Malaysia. Dari keempat korban telah terverifikasi identitasnya, kemudian dua orang berasal dari Aceh dan 1 orang berasal dari Riau, kemudian 1 orang lagi berasal dari Kepulauan Riau. Sementara itu 2 korban lainnya masih berada dalam kondisi kritis pasca operasi dan belum dapat memberikan keterangan. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur juga sedang mengurus proses dan telah dipulangkan 1 orang korban meninggal dunia antara berinisial B dipulangkan ke Riau di Pulau Rupat, Provinsi Riau, dengan rute penerbangan dari Kuala Lumpur ke Pekanbaru dan dilanjutkan dengan perjalanan darat dan laut ke Pulau Rupat. Selanjutnya, Kemlu dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur akan memberikan pendampingan hukum kepada para WNI untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka dan juga membiayai perawatan mereka di rumah sakit hingga sembuh. Kementerian Luar Negeri juga mendorong otoritas Malaysia melakukan investigasi menyeluruh atas insiden ini, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan. Dalam hal ini, KBRI Kuala Lumpur masih terus mengumpulkan informasi lebih lengkap untuk mendapatkan konstruksi kejadian yang lebih jelas dan meminta retainer lawyer KBRI untuk mengkaji dan menyiapkan langkah hukum. Kemudian Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sangat menyesalkan kejadian ini, dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengucapkan prihatin dan turut berduka cita atas jatuhnya korban meninggal dunia. Dan tadi malam ya sudah dilakukan pemulangan dan sudah menyampaikan belasungkawa secara langsung oleh Pak Direktur Pelindungan WNI dari Kemlu dan Pak Sesditjen Pelindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang langsung datang ke lokasi dalam hal memfasilitasi jenazah tersebut bersama dengan teman-teman tim BP3MI Provinsi Riau. Ya, telah dilakukan serah terima dan pengembalian jenazah kepada pihak keluarga. Yang pasti KP2MI akan tetap mengawal peristiwa ini dan akan tetap melakukan komunikasi dengan teman-teman Kemlu dan terutama melalui perwakilan kita
di KBRI Kuala Lumpur untuk lebih dalam hal penanganan dan investigasi terkait peristiwa ini. Kemudian kita akan pastikan seluruh hak-hak hukum mereka juga akan dipenuhi melalui koordinasi dengan teman-teman melalui perwakilan kita di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Demikian yang bisa kami informasikan terkait penanganan ini. Ada 4 orang korban yang sudah teridentifikasi. Yang pertama atas nama ZA asal Riau, kemudian atas nama HA asal Kepri, kemudian atas nama MH asal Aceh, dan atas nama AR asal Aceh. Baik. Ini korban ZA asal Riau dan HA asal Kepri ini sudah bisa diajak berkomunikasi. Informasi yang kami dapat dari pihak perwakilan, dan namun yang 2 korban lagi asal Aceh masih dalam kondisi kritis dan akan diinformasikan selanjutnya nanti perkembangan kasusnya oleh teman-teman dari perwakilan kita, dan tentu akan kami selalu koordinasikan dari KP2MI dengan teman-teman di perwakilan. Demikian Mbak yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Manggiring. Nanti kita akan bertanya lebih dalam lagi kepada Pak Manggiring dan juga kepada 2 narasumber kita di segmen berikutnya. Kita jeda sejenak pemirsa TVMU, dan kita nanti akan kembali bersama ketiga narasumber kita. Tetaplah bersama kami dalam Dialektika TVMU. Baik pemirsa TVMU, kembali lagi bersama kami dalam program Dialektika TVMU. Masih bersama saya Arina Nurrohmah dan juga ketiga narasumber kita. Kita langsung ke Prof. Sudarnoto selaku Wakil Ketua LHKI Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ke Prof, kita tahu bahwa Indonesia ini dekat sekali dengan Malaysia, namun juga selalu up and down hubungannya dari mulai presiden pertama hingga presiden saat ini Prabowo Subianto. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan kehormatan dari penghargaan dari Diraja Malaysia begitu, dan juga hubungannya terlihat sangat akrab sekali. Di
satu sisi juga sedang ada kasus 5 pekerja migran yang ditembak begitu. Nah, melihat hubungan dua negara ini seperti apa, Prof? Kenapa selalu terjadi singgungan antara Indonesia dan juga Malaysia? Silakan, Prof. Terima kasih, Mbak. Iya, ini heran juga saya nih, Indonesia dan Malaysia sering begini-begini nih. Iya. Ya, apakah karena keluarga ya, sama-sama Melayu mungkin ya. Betul. Loh, istri saya itu orang Melayu juga, ibu ibu mertua saya itu orang Malaysia. Ini repot juga jadinya. Jadi iya, memang negara tetangga ini sebetulnya tidak perlu terjadi ya. Kalaupun toh ada masalah, nggak ada lah. Hubungan antar negara itu tidak ada masalah itu, saya kira enggak ya. Semua punya masalah, cuma tinggal masalah itu dibiarkan atau diselesaikan dengan baik. Nah, Malaysia dan Indonesia sebagai rumpun Melayu seharusnya bisa menyelesaikan dengan cara-cara Melayu ya. Tidak perlu ada peristiwa-peristiwa yang justru sangat menyentuh, karena ini menyangkut tadi sudah Pak Sinaga tadi sudah menyebutkan, ini menyangkut hak asasi manusia gitu. Nah, memang ini yang pertama secara umum. Yang kedua itu saya ingin menegaskan hubungan negara. Indonesia state dan Malaysia state tidak boleh terganggu ya, meskipun ada masalah. Tinggal sekarang ini adalah bagaimana pertama menyelesaikan, tetapi yang sangat penting sebetulnya bukan penyelesaian. Kalau penyelesaian itu memang menunggu ada masalah baru ada penyelesaian. Preventif, sebetulnya langkah-langkah preventif yang perlu dilakukan, dan ini menyangkut tentang kebijakan dua negara, baik Indonesia maupun Malaysia. Indonesia misalnya terkait dengan tenaga kerjaan ya, tenaga kerja kita ya, itu kan tidak pakai keputusan politik ya. Tadi Pak Sinaga sudah menyebut beberapa hal penting yang terkait dengan kewajiban negara untuk melakukan pembelaan keluarga kita yang ada di mana saja, apalagi di Malaysia yang memang sangat dekat ya, sangat dekat sekali. Jadi dan ini orang-orang kita, saudara-saudara kita pergi ke Malaysia itu sebenarnya cari kerja. Memang diakui bahwa ada proses-proses yang ilegal ya Pak Sinaga ya, pengiriman tenaga kerja secara tidak legal itu ya sembunyi-sembunyi gitu. Kenapa sembunyi-sembunyi? Ya mungkin karena prosedur untuk menjadi tenaga kerja yang terang-terangan itu mungkin sulit buat mereka. Saya tidak tahu, ini perlu, saya kira Kementerian Tenaga Kerjaan saya kira tahu betul ini alasan, tapi juga ada alasan ekonomi ya. Alasan ekonomi di mana orang-orang kita, saudara-saudara kita itu perlu keluar negeri untuk jadi pekerja di sana, termasuk di Malaysia. Nah, karena itulah sekarang ada pembelaan urusan soal imigrasi, soal imigrasi dan juga tentu soal-soal lain yang terkait dengan security dan tadi pembelaan atau perlindungan hak asasi manusia warga negara kita yang ada di Malaysia itu hak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, secara apapun, tapi memang harus legal. Ini masalah kita sebetulnya. Nah, karena itu memang menurut teman saya di pihak kita itu juga perlu melakukan penataan yang baik supaya tenaga kerja kita ini juga bertanggung jawab ya, sehingga di sana tidak menimbulkan masalah-masalah. Yang kedua, profesional, bertanggung jawab dalam kaitannya dengan soal produktivitas kerja dan sebagainya. Dan kehadiran orang-orang Indonesia secara legal itu sebetulnya juga memberikan keuntungan ya, apakah secara ekonomi misalnya di Malaysia, saya nggak tahu itu devisanya cukup besar itu secara ekonomi ya dampak itu. Tapi memang ada masalah itu. Nah, dari sisi Malaysia itu juga begitu. Jadi jangan juga misalnya karena ya kita akui ada pelanggaran, tapi jangan juga tadi seperti sampai peristiwa pembunuhan atau penyiksaan dan sebagainya, ini sudah bertahun-tahun. Dan
dan berulang lagi urusan-urusan TKI atau TKW di Malaysia itu. Saya belum lama ini datang juga ngobrol dengan di kedutaan di Malaysia, ya ketemu Muhammadiyah juga di sana ya. Betul. Itu kita ngobrol bahwa memang salah satu masalah yang dihadapi oleh KBRI kita itu memang antara soal itu gitu. Itu baru, nah masih banyak masalah-masalah ini perlu ditata menurut saya. Saya dulu sih berharap ya, pernah berharap dan saya pernah tulis di artikel Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ini kan juga dalam pidato-pidatonya antara lain menyebutkan perlu melakukan perbaikan istilahnya perbaikan sistem terkait dengan soal tenaga kerja supaya tidak ada masalah. Nah, tapi ketika ada masalah harus diselesaikan secara hukum. Jadi saya kira pihak Malaysia pun juga harus terbuka juga gitu terkait dengan khusus kasus yang tadi dialami oleh saudara-saudara kita itu, satu yang meninggal ya Pak Saga ya. Jangan sampai kemudian ini berulang setiap tahun begitu. Nah, saya kira ini sistem tidak bisa dibiarkan ke keamanan, tidak bisa diserahkan ke polisi, tidak bisa. Ya begitu, karena saya kira juga di bawah itu mungkin juga terjadi persinggungan. Dan saya kira nanti Pak Ahmad Fatoni bisa menjelaskan bagaimana itu mengurusi teman-teman kita itu bisa. Baik, terima kasih Prof atas perspektif dari Prof Sudarnoto begitu ya terkait hubungan dua negara ini, dan juga tadi ada catatan-catatan dari Prof Sudarnoto untuk memperbaiki regulasi yang ilegal dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat kita untuk menjadi pekerja di suatu negara agar tidak terulang kembali, dan butuh kerjasama yang cukup kompak dari pemerintah dan juga seluruh elemen masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada warga negara Indonesia ketika akan bekerja di luar negeri. Kita jeda sejenak, Prof Sudarnoto dan juga Pak Manggiring dan juga Pak Ahmad Fatoni, kita tetaplah bersama kami akan segera kembali dalam Dialektika TVMO. Baik pemirsa TVMU, kembali lagi bersama kami dalam Dialektika TVMU. Pemirsa, kita langsung saja ke Pak Ahmad Fatoni selaku Sekretaris PCIM Malaysia. Pak Ahmad Fatoni, kita tahu bahwa warga negara Indonesia di Malaysia itu sangat banyak sekali, termasuk juga warga persyarikatan, di mana di sana bebas berorganisasi, mendirikan sekolah, begitu terlihat berkesinambungan. Namun dalam kasus 5 pekerja migran yang kemudian ditembak di Tanjung Selangor, Malaysia ini, seberapa struggle-nya berada di kawasan Malaysia? Apakah pengamanannya, regulasi hukumnya terhadap warga kita itu tidak bersahabat atau seperti apa, Pak Fatoni? Tentu Muhammadiyah memiliki kehadiran yang signifikan ya melalui
organisasi PCM ini sebagai wadah bagi warga Muhammadiyah di Malaysia secara khusus dan warga Indonesia secara umumnya. Dan karena kita juga dibatasi oleh regulasi yang membatasi gerakan organisasi kita, maka kita memfokuskan ke beberapa bidang yang kita rasa sesuai dengan nature of our organization. Dan kita bergerak di bidang dakwah, kemudian pendidikan, kesejahteraan sosial, kerjasama akademik, termasuk juga kerjasama dengan PTM dan PTMA seluruh Malaysia, yang mana tiap bulan itu kampus-kampus Muhammadiyah di Indonesia itu mengirimkan mahasiswa untuk melakukan KKN internasional dan juga dosen-dosen pengabdian kepada masyarakat. Kita merasakan tentu dari kasus yang terjadi, kita tentu dengan ini secara mewakili kawan-kawan di Muhammadiyah menyatakan belasungkawa dan kesedihan yang mendalam barangkali terkait dengan insiden yang terjadi, dan tentu kami menghormati proses hukum di Malaysia, namun tetap kita mendesak agar dilakukan investigasi yang transparan sesuai dengan prinsip keadilan. Di satu sisi kita juga meminta kepada pemerintah Indonesia untuk juga di saat yang bersamaan ketika kami menuntut pemerintah Malaysia melakukan investigasi yang fair dan transparan, di satu sisi kita juga diharapkan pemerintah kita juga menutup peluang-peluang kawan-kawan calon-calon buruh migran itu untuk datang ke Malaysia melalui jalur belakang. Karena kami di PCM selalu berhubungan erat dengan orang-orang yang melakukan hal yang seperti saya sebutkan tadi, datang ke Malaysia dengan jalan belakang, membayar sejumlah uang, kemudian masuk ke Malaysia dari jalan belakang, di mana tidak ada jaminan security gitu ya. Jadi dari proses awalnya memang sudah kurang benar gitu. Jadi kita berharap juga pemerintah kita bukan hanya memberikan blame terhadap kerajaan Malaysia, tapi bersama juga mempersempit ruang agar proses masuknya BMI kita itu ke Malaysia secara tidak sah itu bisa diminimalisir. Terkait dengan susah nggak susahnya di Malaysia itu, kita berpikir alhamdulillah begini, ketika segala sesuatu dilakukan sesuai dengan prosedur, maka potensi masalah-masalah itu terjadi bisa diminimalisir gitu. Jadi pengalaman kita dengan kawan-kawan Muhammadiyah juga membantu kawan-kawan untuk pendampingan proses hukum jika ada kasus-kasus yang seperti tadi terjadi. Cuma sesuai dengan the nature of organisasi kita juga delimitasi hal-hal yang boleh kita bincangkan, boleh kita angkat ke atas, ada hal yang memang kita harus ikut peraturan yang berlaku di Malaysia. Tentu kami tetap akan fokus kepada garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia ketika lisensi ormas kita diberikan. Kita akan abide to the rules, tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita juga sebagai bagian daripada bangsa besar Indonesia akan tetap berperan aktif dalam setiap isu yang melibatkan apakah itu hak asasi manusia, kedaulatan bangsa kita, dan hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu rakyat Indonesia, mungkin dengan jalur yang lebih formal. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Fatoni atas awalan tadi juga menyampaikan bagaimana kondisi di Malaysia begitu, dan juga menyampaikan sampai saat ini warga persyarikatan di Malaysia jika dilakukan secara prosedur dalam keadaan yang nyaman, dan semoga saja apa yang terjadi dengan kelima pekerja migran itu tidak terulang kembali. Dan kita juga sudah menyaksikan sendiri bahwa banyak sekali warga negara Indonesia yang ada di Malaysia dalam keadaan baik-baik saja dan bisa berkarir jika itu sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan kedua negara. Kita nanti akan bersama dengan ketiga narasumber kita, pemirsa TVMU, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali usai yang satu ini.
Baik pemirsa TVMU, terima kasih masih setia bersama kami dalam Dialektika TVMU. Kita langsung saja ke Pak Manggiring bertanya lebih detail begitu. Ini beberapa kasus setelah tercatat 20 tahun terakhir ada 75 pekerja migran di Indonesia begitu yang pembunuhan yang dilakukan oleh aparat namun tidak dilalui secara proses peradilan sehingga yang terjadi di Malaysia. Dan tentu saja apakah setiap tahunnya banyak sekali warga negara Indonesia ini yang masih mencoba untuk di jalur-jalur ilegal. Tadi juga disampaikan Pak Ahmad Fatoni bahwa masih banyak juga warga negara kita yang memilih untuk bekerja di Malaysia menggunakan jalur ilegal ini. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Fenomena penempatan pekerja migran Indonesia di Malaysia melalui jalur-jalur tidak resmi itu dari tahun ke tahun tetap ada, dan beberapa penyebabnya barangkali mungkin karena kekurang tahuan tentang prosedur yang benar, atau kemudian juga mereka memiliki riwayat secara resmi mereka tidak bisa berangkat lagi ke sana karena memang mereka sudah tercatat blacklist dari sisi keimigrasian, dan kemudian juga yang pasti ini tetap dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan dari kedua sisi negara, baik disebut tekong darat dan tekong di daerah asal, mereka juga melakukan komunikasi langsung dan sehingga menurut mereka memotong proses penempatan itu, tetapi sesungguhnya hal tersebut sangat merugikan dari sisi aspek pelindungannya, karena hal tersebut ketika terjadi permasalahan kita sangat susah dalam hal untuk menjamin pemenuhan hak-hak dan terhadap pelindungan mereka seperti itu. Dan kemudian ada juga ketika teman-teman sudah di sana ya, akhirnya tergiur dengan janji-janji manis dari beberapa orang oknum-oknum atau teman sendiri, akhirnya mereka mengambil jalan pintas untuk melanggar kontrak dan akhirnya pindah dari perjanjian kerja pertama, dan itu juga menyebabkan mereka menjadi pekerja unprocedural di Malaysia. Baik, kita tadi Prof. Sudarnoto juga menyampaikan bahwa memang perlu ada pembicaraan khusus gitu terkait proses ilegal yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang hadir gitu untuk kembali bekerja di Malaysia begitu. Nah, dari BP2MI sendiri apakah sudah juga melakukan antisipasi begitu untuk mencegah adanya warga negara Indonesia kita yang masuk ke Malaysia dengan jalur ilegal ini gitu. Kita tahu bahwa banyak sekali calo-calo yang untuk memangkas jalan agar prosedur-prosedur di lebih singkat, lebih mudah begitu. Mengingatkan ada beberapa di perbatasan-perbatasan di tanah air yang di Indonesia dan Malaysia itu sangat mudah dilalui melalui jalur darat begitu, Pak. Baik, KP2MI atau BP2MI telah melakukan upaya-upaya dalam hal melakukan operasi-operasi pencegahan di pintu-pintu masuk dan di pintu-pintu transit keberangkatan, terutama di pintu-pintu masuk yang berbatas langsung, dalam hal ini batas laut dan batas darat. Kita selalu melakukan pengawasan, dan tentu dalam hal pengawasan ini kita juga butuh dukungan dari semua pihak, dalam hal ini dari seluruh aspek ya, dari seluruh komponen bangsa ini untuk selalu ikut terlibat memberikan edukasi selain edukasi yang kami sampaikan secara resmi melalui kegiatan-kegiatan resmi ataupun melalui dari kanal-kanal informasi baik di sosial media atau kanal-kanal resmi melalui media-media yang lain, seperti itu Mbak. Iya, kita tahu tadi pada proses penembakan itu apakah setiap ketika ada warga negara yang ilegal untuk masuk ke wilayah-wilayah yang menjadi
pengawasan BP2MI tidak ada negosiasi? Kenapa harus melakukan penembakan kekerasan? Apakah tidak ada komunikasi sebelumnya, Pak Mangkir? Komunikasi tetap kita lakukan, tetapi karena ini sifatnya insidentil, di luar kemampuan kita, maka kalau KP2MI selalu melakukan komunikasi dan melakukan pengawasan bersama, baik dari aparat dari Indonesia sendiri di wilayah pemberangkatan atau di jalur-jalur yang diduga tempat titik-titik pemberangkatan secara prosedural, dan juga kita komunikasikan dengan aparat-aparat di Malaysia untuk melakukan hal-hal pencegahan juga dan penindakan juga terhadap pelaku-pelaku yang ada di sana, seperti itu. Terkadang kita juga berharap pelaku di Indonesia sudah kita tindak ya sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, tetapi kita juga berharap pelaku-pelaku penempatan yang menerima pekerjaan unprocedural di wilayah Malaysia, kita juga berharap itu dilakukan tindakan-tindakan penegakan hukum terhadap mereka yang menggunakan atau menggunakan jasa penempatan pekerja migran secara prosedural. Itu harapan kita. Jadi di wilayah Republik ini kita juga melakukan pencegahan, bahkan sampai ke membawa ke pengadilan para pelaku melalui tindak pidana perdagangan orang atau melalui tindak pidana penempatan non-prosedural pekerja migran Indonesia. Nah, kita juga berharap hal yang sama juga tetap akan dilakukan oleh pemerintah Malaysia terhadap mereka yang menggunakan jasa-jasa unprocedural pekerja migran atau warga negara Indonesia yang bekerja di sana. Harapan kita seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Manggiring. Kita ke Prof. Sudarnoto. Prof, kita tahu bahwa Muhammadiyah dengan Malaysia banyak sekali kerjasama yang dilakukan. Pertemuan delegasi-delegasi Malaysia datang ke Muhammadiyah, tentu saja banyak sekali komunikasi yang bisa disampaikan. Dari catatan-catatan yang terjadi antara hubungan Malaysia dan juga Indonesia dan juga kerjasama Muhammadiyah dengan Malaysia sendiri, apakah juga ada pembicaraan terkait hal ini gitu untuk memberikan masukan-masukan agar hal serupa tidak terjadi lagi, Prof. Sudarnoto? Ya, sepanjang yang saya saya belum pernah ya. Tapi memang begini, ini kalau Muhammadiyah itu jelas lah ya, organisasi besar terpercaya, sudah berkembang dengan pesat di Indonesia, bahkan di luar negeri. Jadi namanya itu sudah bagus. Jadi orang-orang yang berada di bawah naungan Muhammadiyah itu ya tidak ada masalah. Apalagi kerjasama Muhammadiyah dengan pihak Malaysia itu memang seperti pendidikan ya, seperti yang kemarin yang kita punya kampus di mana? Di utara itu kan merupakan salah satu bentuk kerjasama yang sangat produktif. Kalau yang sektor-sektor begitu itu tidak ada masalah ya. Bahkan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Fatoni, justru Muhammadiyah itu memberikan siraman kepada mereka di bawah itu. Ini yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu adalah kelompok kelas menengah ke bawah yang secara pengetahuan mungkin sangat terbatas, ekonomi sangat terbatas, makanya penting juga advokasi dan juga literasi. Nah, ini saya kira penting untuk dilindungi. Tidak saja tidak saja sebatas tadi itu sudah benar, itu di pintu masuk dan pintu keluar itu benar. Tapi yang sungguh sangat penting itu adalah menjaga membuat rencana supaya tidak ada lagi program-program ilegal. Tapi ini tentu saja ada hal yang sungguh sangat penting dilakukan oleh pemerintah, dan sebenarnya kita semua Muhammadiyah juga bisa ikut memberikan kontribusi bagaimana menumbuhkan kemampuan ekonomi rakyat gitu loh. UKM itu sangat penting. Itu kalau mereka sudah terbina di dalam bidang ekonomi, ya baik itu yang dilakukan oleh pemerintah atau Muhammadiyah dan sebagainya, saya kira mereka tidak tertarik juga untuk menjadi tenaga kerja di tingkat
itu, apalagi melalui jalur-jalur ilegal sudah risikonya tinggi. Dan ini adalah perdagangan. Ultimasi ini sudah merupakan perdagangan manusia yang mendapatkan keuntungan kan akhirnya toke-toke itu apa namanya calo-calo itu. Ya. Calo-calo itu yang mendapat keuntungan ekonomi, sementara mereka-mereka nggak mendapatkan advokasi, literasi juga kurang, nggak mengerti hak-hak mereka gitu. Jadi hidup mereka itu sebenarnya tidak tentram juga, harus menghindari kemungkinan ada polisi dia lari. Kira-kira begitulah. Nah ini yang penting. Jadi edukasi itu menjadi bagian penting. Nah saya kira Muhammadiyah bisa memainkan peranan untuk melakukan pembinaan terhadap sektor masyarakat bawah itu. Apakah di Indonesia atau masyarakat sektor bawah pekerja tadi di Malaysia yang sebetulnya sepanjang yang saya ketahui kawan-kawan Muhammadiyah di Malaysia juga sudah melakukan itu, termasuk itu ya Pak Fatoni ya, anak-anak dari tenaga kerja ilegal itu nowhere itu, dia status negaranya apa, Malaysia bukan, Indonesia bukan, lalu kalau sekolah gimana, untung ada Muhammadiyah, dekat warung Lamongan itu. Itu sekolah di situ dididik dan alhamdulillah juga ya komunikasi dengan pihak KBRI juga sudah dilakukan sehingga nanti kalau mereka sudah mengikuti pendidikan itu bisa di semacam sertifikasi gitu Pak Fatoni atau disetarakan. Nah ini program sangat penting dari kita ya. Nah sebaliknya dari pihak Malaysia, saya kira Malaysia juga perlu melakukan langkah-langkah yang lebih terukur. Pak Anwar Ibrahim itu sebenarnya sangat serius dalam pidatonya ya, termasuk ketika pertama kali datang ke Indonesia dia cerita akan memperbaiki sistem rekrutmen tentang tenaga kerja ini. Nah saya tidak tahu sampai di mana itu, tapi saya kira perlu ada pembicaraan di tingkat elit ya, pengambil kebijakan Indonesia dan Malaysia untuk menseriusi ini karena sudah berulang-ulang dan korbannya sudah banyak ya. Betul. Jadi harus ada perlindungan. Ini soal kemanusiaan, ekonomi kemanusiaan dan kedaulatan hidup yang mesti harus dijaga oleh Indonesia dan Malaysia. Saya kira itu. Iya, Prof. Sudarnoto. Kita ke Pak Fatoni. Pak Fatoni, kita lihat bahwa tingginya angka keinginan bekerja di luar negeri, termasuk di Malaysia. Yang ditemui Pak Fatoni, para WNI cerita dari mulut ke mulut selama ada di Malaysia gitu. Apa sih yang membuat masyarakat di tanah air ini kemudian nekat gitu? Bahasanya nekat untuk datang ke Malaysia bekerja tanpa sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Banyak faktor ya. Faktor utamanya tentu tidak tersedianya lapangan pekerjaan di negara kita. Saya pikir pemerintah juga harus introspeksi bahwasanya saya tidak mau mengatakan gagal dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang memenuhi standar kebutuhan rakyat Indonesia. Sementara di sini kesempatan untuk bekerja itu sangat besar ya. Jadi walaupun harus lewat jalan belakang, tapi pekerjaan itu pasti ada. Saya katakan itu konfirmasi 100% pekerjaan itu ada, asal mau masuk gitu ya. Ya prosesnya karena lebih mudah lewat jalan belakang gitu ya. Kalau melalui jalur resmi harus melalui agen yang resmi ditunjuk, dan itu costingnya lebih tinggi. Mereka harus store dulu ke PJTKI, ditahan selama sebulan atau 2 bulan, dihitung berapa biaya per bulan mereka makan. Ketika handover ke majikan, itu rata-rata PJTKI udah ambil duluan in advance dari mereka, mungkin hampir setahun. Jadi mereka nggak digaji selama setahun. Tahun kedua baru digaji. Sementara kontraknya cuma 2 tahun. Dengan gaji yang minimum gitu ya. Akhirnya dengan jalan belakang tadi itu ya dengan modal 2,5 juta lah, 2,5 juta itu mereka sudah bisa masuk Malaysia all in. Masuk dan itu sudah ada jaminan tempat kerja. Jadi mereka tinggal masuk kerja walaupun tidak memiliki permit yang sah. Di satu sisi majikan juga mendapat keuntungan karena nggak perlu membayar harga yang luar biasa ke agensi perekrutan tenaga kerja kan. TKI itu minimal mereka harus makan dalam RM7.000 kalau mengambil pekerja melalui agensi. RM7.000 dalam 20 jutaan lah. Dan itu bisa mereka kos 7.000 itu bisa bayar gaji berapa bulan pekerja gitu kan. Baik. Kemudian
Iya, artinya angka peluang bekerja di Malaysia itu sangat besar begitu ya, Pak? Sangat besar dan melebihi UMR di Indonesia gitu kan. Baik. Ya, siapa yang tidak tertarik dan tergiur, apalagi kawan-kawan saya ada yang sarjana itu minta tolong, Ustaz boleh gak cariin pekerjaan apa aja deh, pembantu juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, dan siap untuk jalur belakang. Artinya mereka ya mungkin salah satu bentuk dari keputusasaan dengan tidak tersedianya lapangan pekerjaan di Indonesia yang susah untuk mendapatkan, dapat pun di bawah UMR gitu, nggak mencukupi. Datang sini modal paspor, kemudian dalam belakang 2,5 juta gitu, udah diantar Tekong sampai ke tempat majikan, disediakan tempat tinggal. Nah, dan mereka rata-rata kawan ini mereka membiasakan buang paspor lah. Buang paspor itu katanya lebih aman daripada ketahuan overstay. Biasanya mereka kadang-kadang masuk secara resmi sebagai turis, datang udah buang paspor. Lebih selamat paspor daripada memegang paspor tapi overstay. Jadi kawan-kawan itu sering ngobrol-ngobrol dengan kita, cara trik mereka untuk keluar seandainya ada razia segala macam. Dan terus terang memang easy money lah. Untuk bekerja di Malaysia itu sangat mudah sekali, asalkan ada kemauan saja. Makanya kalau saya berharap lah, kita bincang dengan beberapa tokoh hukum di Malaysia, mereka mengatakan why not kita permudah proses-proses untuk mendapatkan pekerjaan, untuk kemudian cek kesehatan, proses untuk kesini, karena toh dengan melakukan secara legal, artinya pemerintah Malaysia juga mendapatkan income tax daripada pekerja-pekerja tadi, begitu kan? Nah, kalau seandainya mereka bekerja secara ilegal, artinya income tax ini pemerintah Malaysia nggak dapat. Tapi mereka bekerja di kerajaan Malaysia, uangnya keluar, tapi income tax-nya tidak dapat. Dan ini sudah dibincangkan barangkali di peringkat duta besar kita dengan Kementerian Luar Negeri gitu ya. Cuma mungkin masih mencari formula yang lebih sesuai. Di antara usulan kemarin itu dibincangkan itu, yang kita dengar itu adalah pekerja-pekerja Indonesia yang ilegal di Malaysia itu, kalau mereka mau mendaftar secara sukarela, nanti akan dibuatkan permit secara sah, otomatis mereka akan dapatkan pembayaran pajak, dan dengan demikian keberadaan mereka lebih sah dan lebih aman untuk jangka panjang. Tapi tidak tahu sejauh mana itu pembicaraan itu sampai ke tahap implementasi atau belum, wallahu a'lam. Ya, Pak Fatoni, dari perspektif bahwa para pekerja yang bekerja di Malaysia, apa yang membuat, apakah prosedurnya serumit itu untuk bekerja secara legal, sehingga banyak sekali kenapa banyak pekerja yang memilih untuk ilegal, begitu? Apa yang membuat alasan itu? Saya dulu pernah juga pertama kuliah, saya pernah bekerja berapa lama di PJTKI gitu ya. urus surat menyurat itu. Kadang-kadang memang kita strategi lah, memang kita keep mereka dulu di penampungan, kemudian dibuat pelatihan, training walaupun hanya formalitas gitu kan. Karena syarat pemerintah Malaysia kan juga cukup ketat, apalagi yang bekerja di sektor rumah tangga itu, mereka harus up to date terhadap peralatan modern, setrika modern, alat memasak modern, kemudian pembersih rumah modern gitu kan. Karena rata-rata pekerja Indonesia itu pendidikannya mungkin SD ke bawah ataupun SMP ke bawah. Jadi mereka nggak terbiasa dengan alat-alat yang up to date. Nah, perbedaannya dengan kawan-kawan migran daripada Filipina contohnya, mereka dibayar lebih tinggi ya, karena memang pekerja mereka itu dilengkapi dengan pengetahuan terhadap up to date alat-alat yang elektronik ini, jadi pelatihan yang sesuai, termasuk bahasa Inggris mereka juga sangat membantu gitu. Nah, yang kita ini kan sampai ke bawah nih, apalagi tinggal di kampung, biasa pakai setrika arang. Ketika sampai ke sini banyak beberapa kasus itu justru menghanguskan baju majikan gitu ya. Dan salah satu isu. Terus beberapa PJTK ini nakal, simpan mereka berapa bulan, itu kosnya mereka double kan itu. Katakanlah sekali makan cuma 15.000 mungkin, mereka 50.000. Nah itu mereka klaim nanti ketika handover pekerja mereka itu ke majikan yang ada di sini. Otomatis tadi itu mereka katakan laporan, mereka udah tinggal bersama kami sekian bulan, ini adalah kos yang telah mereka habiskan, so you have to pay us in advance. Bayar di depan sebagai menutupi kos operasi kami selama ini. Udah, artinya yang jadi korban adalah pekerja kita tadi kan. Betul. Gajinya setahun dipotong. Nah kalau lewat jalur belakang tidak ada pemotongan. Full.
full gaji, bayarnya cuma segitu. Ntar kalau ada kepingin pulang, ya udah melalui jalan belakang atau melalui jalur KBRI kalau mereka harus bayar compound ke immigration, kemudian mendapatkan SPLP gitu ya. Kalau bagi yang ingin resmi secara pulang, tapi lebih mudah lagi aja jalur belakang. Saya kan kawan-kawan juga tahu lah di KBRI dan mana-mana lain bahwasanya Port Klang, kemudian Port Dickson, kemudian itulah menjadi tempat-tempat yang favorit gitu. Dan kalau memang ingin diusut secara tuntas dan memang dilakukan secara prosedural, mungkin bisa lah. Sama kadang-kadang niat baik itu nggak sampai terimplementasikan dalam bentuk aksi yang baik gitu. Baik. Ini menarik sekali, ada temuan baru. Kenapa banyak warga negara Indonesia memilih untuk lebih ke ilegal? Karena tadi tidak ada pemotongan yang merugikan oleh para pekerja di sana gitu ya. Ini menarik sekali, nanti bisa dijawab oleh Pak Manggiri. Baik pemirsa TVmu, kita nanti akan lanjutkan diskusi ketiga narasumber kita. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Baik pemirsa TVmu, kembali lagi bersama kami. Kita ke Prof. Sudarnoto. Prof. Sudarnoto, tadi disampaikan juga Pak Ahmad Fatoni menarik bahwa ternyata ada alasan yang cukup
kuat begitu. Mengapa warga negara kita memilih untuk jalur ilegal? Tadi tidak ada pemotongan, kemudian dianggap lebih menguntungkan meskipun resikonya sangatlah tinggi. Nah, ini apa yang menjadi fenomena ini, Prof? Bisa? Ya itulah sangat pragmatis ya, kasihan. Seakan-akan ini jalan yang paling aman, paling baik ya, pilihan-pilihan begitu. Jadi masyarakat kita ini seperti di dalam situasi di mana mereka nggak punya pilihan yang rasional. Yang rasional itu ya tadi, antara lain apalagi kalau kita bicara tentang kedaulatan dan keamanan, ya apa namanya ya keamanan, terpenuhinya hak asasi manusia. Karena tadi mereka ini adalah dari kalangan masyarakat bawah yang tidak punya atau belum punya pemahaman yang baik ya. Ilegal itu sepertinya sudah wajar. Ini kan kebalik-balik, yang legal malah tidak wajar. Nah, ini pasti ada yang salah gitu ya. Masa dunia ini kita penuhi dengan yang legal-legal itu sebuah kesalahan. Yang berbuat baik itu adalah kekeliruan. Itu yang kebalik-balik. Ini yang wajib kita luruskan. Jadi harus diluruskan. Karena meluruskan itu menyelamatkan sesungguhnya. Jangan sampai juga hanya karena sedikit lebih murah kemudian hak asasi mereka itu tidak terlindungi. Itu lebih fundamental kan soal hak asasi manusia ini. Tetapi memang betul bahwa di Indonesia ini harus dibangun di samping literasi yang baik, pendidikan yang baik, tentu ya skill yang baik juga tetapi juga ini penyediaan lapangan kerja yang memadai untuk mereka yang memang sangat membutuhkan. Karena itu menurut hemat saya pemihakan pemerintah terhadap upaya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat itu wajib. Bukan amanah undang-undang ya. Betul. Undang-undang dasar, dan ini keadilan harus dibangun. UMKM itu harus dikuatkan, jangan diperlemah dengan bank-bank itu hanya maunya memberikan bantuan-bantuan kepada mereka-mereka yang memiliki kapital besar gitu. Sementara perusahaan-perusahaan masyarakat, warga kita yang lemah semakin lemah. Jadi ini yang harus ini soal serius merubah situasi ekonomi, struktur ekonomi kita. Saya kira kalau ekonomi di tempat kita ekonominya selesai, menurut hemat saya ini salah satu cara baik juga untuk tadi ya menjaga kedaulatan. Jadi harus diluruskan, Mbak, memang harus diluruskan. Siapa yang meluruskan ya pemerintah ya kita semua. Dan Muhammadiyah punya ruang yang sangat luas untuk mencerdaskan. Kalau istilah Muhammadiyah itu kan enlightening, tanwir, ya mencerahkan pengetahuan dan juga ini soal kepribadian. Ini soal mentality juga ya. Pilihan-pilihan yang salah malah diambil gitu. Ini kan mentality ini ya. Di samping ada faktor-faktor ekonomi. Baik. Terima kasih Prof. Sudarnoto. Tadi Prof. Sudarnoto menyoroti tentang mentalitas dan juga karakter bagi yang menjadi PR bersama, juga PR juga dari pemerintah bahwa menyediakan lapangan pekerjaan di tanah air seluas-luasnya sehingga masyarakat kita tetap bisa bekerja di tanah air tanpa resiko yang harus terjadi di beberapa negara dengan kasus yang serupa begitu. Dan juga tadi peningkatan UMKM juga dibutuhkan dan juga literasi secara terus-menerus kepada pekerja kita sehingga ilegal ini bisa dikurangin. Kita ke Pak Manggiring. Bapak Manggiring, tadi ada fenomena bahwa ternyata pilihan ilegal itu karena ada beberapa hal yang dianggap menguntungkan. Gitu. Serumit apakah gitu? Sehingga dari BP2MI sendiri, serumit apa prosedur untuk bisa menjadi bekerja secara legal di suatu negara itu? Baik, terima kasih. Setuju dengan Pak Prof. Sudarnoto. Tentu dalam hal ini peningkatan literasi, pencerahan dan pembelajaran kepada masyarakat itu menjadi fokus utama dalam hal menghilangkan bahwa hal-hal yang bertentangan dengan hukum itu kok menjadi dianggap dianggap menjadi hal-hal yang biasa gitu, seperti itu. Sangat setuju. Kemudian terkait serumit apa sih proses penempatan itu hingga mereka
menempuh jalur-jalur non prosedural. Sebenarnya tidak rumit, Pak. Kita juga lakukan klarifikasi bahwa dalam proses penempatan juga ada yang tidak berbayar, tidak berbiaya. Contoh penempatan pekerja migran Indonesia di sektor pengguna persorangan itu dibebaskan dari biaya. Kemudian untuk contoh di perkebunan sawit itu juga dibebaskan dari biaya. Hal-hal ini yang belum teredukasi secara benar kepada teman-teman kita yang pencari kerja, ya khususnya yang bekerja di luar negeri di Malaysia. Dan tentu kita akui bahwa kita sudah melakukan sosialisasi secara masif, dan tentu Bapak Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menginstruksikan kepada kami untuk memangkas ya jalur-jalur yang memperlambat proses penempatan itu, sehingga nanti teman-teman tidak menempuh jalur-jalur yang instan yang menurut mereka itu cepat tetapi itu sangat berbahaya. Maka kita tetap introspeksi diri dalam proses tata kelola penempatan ini. Kita akan tetap perbaharui, kita kembangkan dalam hal bagaimana prosedur penempatan itu boleh dilakukan secara singkat dan secara benar, seperti itu. Jadi kita tetap akan melakukan kajian-kajian tetap proses penempatan itu. Baik, untuk itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Untuk kasus sedikit lagi, untuk kasus yang terjadi saat ini, berarti proses pengawalannya terus dilakukan sampai saat ini ya Pak, untuk investigasi. Apakah sudah ada masukan dari Kemenlu, kemudian juga diminta juga dari pengawalan dari pemerintah sendiri? Ya, tetap kita kawal, dan kita sudah melakukan hal-hal koordinasi yang antar instansi dan dalam antar kementerian untuk mengawal, tetap melakukan pengawasan dan terus berkoordinasi agar kasus ini bisa terselesaikan, dan kita berharap kasus yang sama tidak terulang lagi, dan melalui pendekatan-pendekatan kita secara dua bangsa serumpun ya, untuk hal itu tidak terjadi kembali, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Manggiring. Kita ke Pak Fatoni. Setelah tadi dari penjelasan Pak Fatoni, ada yang menarik untuk dibahas, dan apa saja yang mungkin perlu diperhatikan Pak Fatoni untuk warga negara Indonesia yang sama seperti Pak Fatoni, bekerja di sana dan tinggal di sana, kemudian berkarya di sana? Silakan Pak Fatoni. Saya kepingin mengangkat pemikiran bahwasanya kalau seandainya pemerintah Malaysia, pemerintah Indonesia bisa meyakinkan pemerintah Malaysia, karena kita ada berapa juta orang Indonesia yang ada di Malaysia sekarang tidak ada izin kerja ya. Wow. Artinya mereka bekerja secara ilegal gitu. Jumlahnya jutaan. Artinya ada pasar untuk tenaga kerja Indonesia. Dan itu tentu menyumbang kepada economic growth of Malaysia, pertumbuhan ekonomi Malaysia gitu kan. Artinya pangsa pasarnya ada, kemudian kesempatan kontribusinya itu jelas. Kenapa tidak diformalkan? Katakanlah mereka bermasalah pada peringkat awal, mereka masuk tidak secara resmi gitu ya. Tapi kita kan itu bisa kita lakukan perbaikan dengan pendataan secara resmi, kemudian pembuatan permit yang sah. Karena seperti saya sampaikan di awal, mereka seandainya mereka bekerja secara ilegal, artinya pemerintah Malaysia kehilangan potensi pajak dari pendapatan yang mereka hasilkan. Sementara kalau mereka bekerja secara ilegal, itu orang Indonesia dapat full salary, tapi di satu sisi mereka tidak mendapatkan security, gitu kan, tidak mendapatkan keamanan. Jadi kalau saya berharap dengan adanya menteri baru dalam bidang migran ini, kalau memang bisa diperhalusi langkah-langkah, karena kita ada market. Artinya kalau seandainya katakanlah jutaan orang Indonesia yang bekerja secara ilegal tadi pulang ke Indonesia, itu ada kekosongan, itu akan terhenti beberapa proyek-proyek penting barangkali yang saat ini sedang berlangsung. Dan posisinya yang ilegal ini ada 4 juta lebih ya Pak ya? Nah, itu sudah luar biasa ya. Katakanlah satu orang digaji sebulan itu minimal, katakanlah digaji 2.000 aja. Ya. Kan? 2.000 ringgit kali 4 juta. Itu kan luar biasa. Kalau pajak mereka ini dengan sekian persen, dengan aturan yang berlaku, tentu ini juga pemasukan yang signifikan kepada pendapatan pemerintah Malaysia di satu sisi. Yang kedua,
pekerja kita mendapatkan security, hak-hak kewajiban mereka sebagai yang asas bagi human rights kan. Kemudian juga seandainya terjadi hal-hal yang berkaitan dengan kecelakaan kerja, meninggal dunia, dapat kompensasi karena perlindungan resmi terhadap pekerja itu adalah ada asuransi bagi setiap yang bekerja. Saya pikir kalau pemerintah serius untuk berusaha untuk mewujudkan ini dalam bentuk tindakan yang real, kita Muhammadiyah PCIM siap membantu. Dan saya pikir kita di PP Muhammadiyah Jakarta juga punya pakar-pakar hukum, pakar-pakar ketenaga kerjaan yang bisa kita libatkan, dan tentu karena kita adalah satu NGO yang berbadan resmi di bawah Undang-Undang Malaysia, tentu peranan kita akan lebih signifikan, dan insya Allah kita juga punya hubungan baik dengan Jabatan Perdana Menteri, Menteri Kanan Anwar Ibrahim, dan kita sering berjumpa dalam event-event yang kita lakukan. Kalau memang isu ini kita ingin perhalus dalam bentuk tindakan real, saya pikir ini kontribusi yang sangat besar yang pemerintah saat ini bisa lakukan untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin selama ini terjadi dan selalu menjadi pemicu barangkali konflik, ditambah lagi dengan kontribusi media massa kadang-kadang yang memperbesarkan masalah. Saya pikir itu mungkin yang, dan insya Allah seperti saya sampaikan awal, kita di PCIM Malaysia siap membantu dengan segala tenaga pikiran yang ada untuk mewujudkan itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Fatoni atas informasi-informasi penting yang mungkin bisa dicatat oleh Pak Manggiring begitu untuk disampaikan kepada pemerintah yang diregulasi. Ada 4 juta lebih Pak Manggiring ilegal, bagaimana ini? Dan mereka bekerja secara leluasa begitu, dan juga semoga ini menjadi catatan-catatan pemerintah juga Pak Prof. Sudarnoto juga bisa menyampaikan ketika nanti ada delegasi-delegasi Malaysia yang hadir ke Muhammadiyah. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktunya untuk ketiga narasumber kita. Dan di Dialektika TVmu ini kita harapkan kasus yang menimpa 5 pekerja migran di tanah air kita bisa diselesaikan secara adil, dan juga tidak akan ada lagi kasus yang serupa yang terjadi, yang tentu saja akan mampu mempengaruhi kerjasama antara Indonesia dan juga Malaysia ke depannya. Semoga hubungan Indonesia dan Malaysia terus dalam keadaan baik-baik saja, imigran dan WNI yang ada di Malaysia dalam kondisi sehat walafiat, dan terus regulasinya diperbaiki di tanah air maupun di Malaysia sendiri. Saya Arina Nur Rahma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan kepada pemirsa TVmu. Jangan lupa saksikan Dialektika setiap minggunya hanya di TVmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.